Siapa yang udah kenal Bali? Ini nih tanah impian pariwisata di Indonesia, dan kita bisa bayangkan apa yang dicari oleh orang-orang luar negeri itu ketika mereka berkunjung ke Bali. Misalnya pertama itu mungkin karena iklimnya yang tropis dan hangat, atau misalnya pemandangannya yang indah, ombaknya bisa dipakai berselancar, dan juga misalnya kehidupan masyarakat yang terkesan sangat serasi dengan alam dan juga punya ritme spiritual yang bagus, dan juga dengan kekayaan budaya dan lain sebagainya. Dan bisa jadi juga mungkin karena fasilitas penunjang pariwisata itu sudah sangat advance di sana, sehingga memungkinkan para wisatawan itu untuk mobile dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih baik. Hal-hal semacam itulah sebenarnya yang sangat menginspirasi turis-turis yang kaya itu untuk bisa berkunjung ke Bali, merasakan bagaimana sensasi mereka untuk bisa terhubung kembali ke sesuatu di dalam diri mereka sendiri dengan melihat panorama alam, melihat kebudayaan dan lain sebagainya. Dan sebagai orang luar Bali, saya juga sebenarnya itu punya mimpi untuk bisa, semoga insya Allah suatu hari nanti saya bisa pergi ke Pulau Dewata ini gitu. Apalagi di kampung halaman saya itu beberapa tahun lalu ya, itu santer wacana bahwa bakal dijadikan Bali baru. Selalu ada perasaan senang sejak saat itu, perasaan penasaran tentang Bali itu sendiri. Persoalannya, saya bukan merupakan bagian dari generasi yang tumbuh secara naif dengan hanya memandang kalau pariwisata itu tuh seluruhnya pasti bakal tentang seru-seruan dan asik-asiknya aja gitu. Karena sejak beberapa tahun lalu kita tahu lah ya, ada banyak berita tentang perilaku buruk turis-turis yang ada di sana. Dan itu masuk ke media nasional gitu. Misalnya mereka yang sok kuasa, yang tidak peduli dengan adat, yang melecehkan tempat-tempat sakral, dan juga misalnya sekarang ini tuh yang lagi diwanti-wanti atau lagi diwaspadai oleh orang itu adalah kemungkinan orang-orang Rusia misalnya itu membangun basis-basis tempat sebagai sarang mafia mereka gitu loh, ya nggak sih? Fenomena semacam itu menunjukkan kalau ternyata setiap hal-hal indah itu memiliki sisi gelap masing-masing, dan membuat orang-orang kayak kami yang jauh di kampung sana, yang selalu dijanji-janjikan hal-hal indah oleh sektor pariwisata itu sebenarnya harus bisa lebih waspada. Beberapa waktu ini tuh saya coba-coba menelusuri sejarah awal perkembangan pariwisata di Bali, dan awalnya saya mengira kalau itu semua industri pariwisata di sana itu secara masif dibangun di era Orde Barunya Pak Harto. Namun ternyata saya keliru, karena kita harus mundur sampai ke era kolonial Belanda untuk bisa memahami bagaimana Bali sejak saat itu sebenarnya sudah disetting untuk menjadi satu destinasi wisata idaman pada masanya. Dan itu semua begini ceritanya. Sebelum tahun 1908, tidak pernah terbayangkan kalau Bali itu kemudian bakal menjadi surga pariwisata di dunia, karena raja-rajanya masih berdaulat dan sektor ekonomi Bali bertumpu pada kegiatan perdagangan berbagai komoditas yang ada. Macam-macam lah pokoknya komunitas, yang penting bukan pariwisata. Nah, semua ini itu dihancurkan oleh pemerintah Belanda ketika mereka ingin memenuhi syarat-syarat untuk menerapkan politik etis. Satu agenda politik yang sebenarnya itu latar belakangnya itu adalah untuk berterima kasih kepada tanah di Hindia Timur yang telah memberi kemakmuran kepada negeri induk di Eropa sana. Dan salah satu syarat untuk menerapkan agenda politik tersebut itu yaitu semua raja-raja di wilayah yang ingin dikuasai oleh Belanda itu harus mengakui daulat Ratu Belanda yang duduk jauh di Eropa sana. Tentulah raja-raja Bali menolak itu, dan penolakan tersebut itu tidak disukai oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga kemudian meletuslah perang puputan yang menggetarkan sejarah peperangan dunia. Sejarah kemudian mencatat kalau Belanda memenangkan perang tersebut, tetapi kemenangan itu tidak serta-merta mendatangkan kebahagiaan yang instan bagi Belanda, karena ternyata seluruh dunia itu mengutuk tindakan militer Belanda sebagai satu tindakan yang brutal, yang ironisnya dikerjakan oleh bangsa yang mengaku beradab dan mau menerapkan politik terima kasih kepada Hindia. Balas budi kok ngebantai sih. Dan ironi pariwisata Bali itu justru sebenarnya baru bermula pada tahun yang sama ketika rakyat Klungkung bersama rajanya itu kalah dalam perang puputan di tahun 1908 tadi. Karena pada tahun yang sama itu pemerintah Hindia Belanda di Batavia itu membuka biro pariwisata resmi mereka. Dan lembaga ini tuh memiliki tugas untuk mempromosikan turisme di Hindia Timur. Dan tidak butuh waktu lama, karena pada tahun 1912 atau 4 tahun setelah tragedi puputan di Klungkung,
Itu tuh Belanda melalui perusahaan KPM yang bergerak di bidang pelayaran akhirnya membuka rute yang menghubungkan antara Bali dengan daerah-daerah lain seperti Batavia, Surabaya, dan Makassar. Nah, kalau di Bali sendiri itu pelabuhannya terletak di Singaraja atau di daerah Buleleng. Tidak lama setelah itu, agen-agen KPM yang ada di Buleleng itu kemudian ditunjuk untuk menjadi representasi dari Biro Pariwisata tadi yang ada di Batavia. Jadi kayak semacam mereka buka kantor cabang di Bali dan pegawai-pegawainya itu adalah pegawai-pegawai KPM juga yang ada di sana. Tamu-tamu yang datang itu kemudian diberikan izin untuk tinggal di pesanggerahan yang awalnya itu merupakan semacam rumah singgah bagi pejabat-pejabat Belanda yang secara berkala datang untuk berkunjung di Bali. Sampai kemudian pas tahun 1928, Bali itu memasuki tahap baru dalam tonggak pembangunan pariwisatanya karena didirikanlah sebuah hotel di Denpasar yang namanya Bali Hotel untuk menggantikan posisi pesanggerahan tadi. Dan sialnya ini nih moralnya orang-orang Belanda nih, bayangin loh, dia bikin hotel pariwisata itu tidak jauh dari lokasi terjadinya perang puputan Badung yang berdarah-darah di tahun 1906. Gila kan? Sejak saat itulah kemudian tercatat di tahun 1930-an ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap pariwisata Bali gitu. Jadi yang sebelumnya di tahun 1920 itu cuma ratusan wisatawan, di tahun 1940-an itu jumlah wisatawan di Bali itu sudah mencapai ribuan orang. Pertanyaannya, siapa wisatawan-wisatawan awal yang datang ke Bali pada saat itu? Nah, jawabannya itu adalah mereka ini merupakan seniman-seniman avant-garde dan juga antropolog-antropolog terkemuka yang datang ke Bali itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kesenian dan juga penelitian kebudayaan di sana. Dan karya-karya mereka inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan image Bali sebagai surga terakhir di bumi. Ketika karya-karya seniman dan antropolog ini kemudian dibawa ke Eropa, itu orang-orang Eropa kemudian membacanya, menikmatinya, lalu membayangkan, menciptakan satu bayangan tentang Bali sebagai Taman Eden yang ada di Hindia Timur. Waktu pun berlalu dan perang datang silih berganti, termasuk juga kekuasaan. Ketika kemudian kita sudah merdeka, tetapi apa yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial itu ternyata sudah begitu mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, di mana mereka telah berhasil membentuk corak ekonomi Bali yang sangat bertumpu kepada sektor pariwisata. Dan pariwisata di Bali itu memang pariwisata kelas dunia gitu. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu sebenarnya patut sekali untuk berbangga dengan pencapaian yang ada di Bali gitu. Karena bagaimana misalnya keindahan alam dan kekayaan budaya itu bisa terintegrasi kepada industri sehingga mampu membawa penghidupan kepada masyarakat yang ada di sana. Nah, tapi ada tapinya. Semua itu hanya indah kalau turis-turis ini itu datang dan bakal pulang ketika waktunya pulang itu tiba gitu loh. Problemnya sekarang, banyak turis asing yang ingin datang ke Bali itu dengan tujuan bukan sekedar untuk liburan, tetapi untuk menetap lebih lama, bahkan ingin membeli tanah yang ada di Bali. Nah, sekarang coba kita bayangkan kalau ternyata orang-orang luar negeri yang datang ke Bali ini itu berasal dari negara-negara yang memiliki nilai mata uang yang sangat kuat, yang jauh di atas rupiah gitu. Jadi ketika mereka mau menawar tanah itu mereka bisa menawar dengan harga-harga yang tinggi, dan orang-orang yang datang itu bukan cuma satu dua, mereka tuh pasti banyak sehingga kemudian membentuk harga pasar dari tanah-tanah di Bali ini tuh bisa melonjak menembus ke langit gitu loh. Kabar-kabar terbaru itu juga menunjukkan kalau banyak sekali problem-problem yang terkait dengan industri pariwisata di Bali, sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang travel itu juga mulai menempatkan Bali sebagai satu destinasi yang kurang direkomendasikan untuk dikunjungi di tahun 2025. Yaitu termasuk salah satu isu yang paling utama di Surat itu adalah isu overtourism, karena menurut perusahaan-perusahaan travel ini terlalu banyak nih turis yang pergi ke Bali. Tetapi di kalangan akademisi dan pemerintah Indonesia sendiri itu tuh terjadi perdebatan atau perbedaan pandangan terkait dengan overtourism ini sendiri. Ada yang sepakat dengan kenyataan bahwa ya Bali itu sebenarnya sudah overtourism sehingga itu mempengaruhi kualitas perjalanan para wisatawan di sana gitu. Misalnya ketika mereka pergi ke daerah-daerah yang sebenarnya harusnya dinikmati dalam kesunyian, kesendirian untuk bisa berkontemplasi, itu terlalu banyak orang. Jadi pengalaman perjalanan itu kurang dapat gitu.
Sementara di sisi lain ada juga kalangan akademisi kayak misalnya Prof. IGD Pitana yang berasal dari Udayana itu yang bilang, kendati pun misalnya di Bali itu ada beberapa tempat yang memiliki atau mengalami overtourism kayak misalnya itu di Kuta, Canggu, di Ubud, tetapi banyak wilayah-wilayah lain terutama di Bali Timur, di Bali Utara yang kayak misalnya daerah-daerah Karangasem, Buleleng atau Bangli itu yang sebenarnya masih sangat membutuhkan turis untuk datang ke sana. Nah, dengan pandangan ini itu overtourism di Bali itu sebenarnya bisa dipecahkan dengan memikirkan bagaimana caranya untuk memecah konsentrasi turis-turis dari daerah-daerah tertentu yang sangat padat itu ke daerah-daerah lain yang lebih longgar gitu, sehingga distribusi turis-turis yang datang ke Pulau Dewata itu bisa lebih merata. Jadi menurut pandangan ini dan orang-orang yang meyakininya, kalau sebenarnya penolakan terhadap turis itu belum relevan untuk dilakukan di Bali. Toh banyak juga masyarakat Bali yang sampai sekarang itu sebenarnya masih aktif mempromosikan kegiatan pariwisata di sana gitu. Apa yang saya ingin sampaikan itu adalah bahwa problem-problem pariwisata di Bali itu sebenarnya harus juga dipelajari oleh siapapun pegawai dinas yang melakukan kunjungan perjalanan di sana dengan tujuan untuk mencari inspirasi mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya. Karena istilahnya itu ya kita jangan cuma lihat bagusnya aja gitu kan, kita harus belajar secara holistik dan mencari pencegahan-pencegahan apa yang mungkin bisa terjadi di daerah kita kalau kita benar-benar ingin mengembangkan sektor pariwisata dengan mencontoh Pulau Dewata. Saya juga yakin kalau masyarakat Bali sendiri itu sebenarnya pasti punya banyak sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita tentang sisi-sisi lain dari industri pariwisata yang belum banyak diketahui oleh orang lain gitu. Dan mungkin bisa silakan kalau ada yang mau menceritakan pengalaman turisme mereka di Bali, silakan, apakah bagus atau ada pengalaman yang kurang berkenan, itu silakan tulis di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.